guys, welcome back to High Build Talk with Ingrid, program baru dari Hyper Entertainment. Giovanni, hai. Coba kenalin dulu Giovanni ini apa? Nama panjangnya apa? NIK-nya apa? Alamatnya? Banyak gitu banget ya. Oke, nama aku Giovanni Lee ya. J namanya singkat, Giovanni Lee aja. Giovanni Lee aja. Ini masuk dunia content creator tuh langsung dikontak apa gimana? Sebenarnya tuh aku awalnya tuh apply kerja di dunia fashion industry. Abis itu aku baru mulai nih jadi content creator. Karena kan kalau pas COVID itu gabut suka foto-foto. Jadi ya udah iseng jadi content creator. Gue punya challenge buat lo. Jadi lo harus masukin bola ini berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti-gantian. Nanti yang bisa masuk ke lubang ini boleh tanyain each other trivia questions tentang fashion atau modeling. Masuk. Oke, trivia question buat kamu. Istilah kebaya itu diserap dari bahasa luar, yaitu tahu nggak? Dari bahasa apa tuh kira-kira? Kebaya dari bahasa apa ya? Ini pelajaran baru sih kalau kebaya ya. Oke. Tapi aku suka banget loh sama kebaya. Kalau kebaya susah banget ya bikinnya kebaya tuh. Iya benar, susah banget sih. Aduh, kira-kira dari mana tuh? Aku nggak tahu sih kebaya dari Indonesia deh kayaknya ya. Bukan, kebaya itu dari bahasa Arab. Iya, dari kaba atau abaya. Oh, kebaya gitu guys. Solid. Oke. Pertanyaan kamu buat aku. Tahun berapa batik resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia? Batik. Aku suka banget sama batik guys, tapi aku kayaknya 2000-an kalau nggak salah. 2000-an? Iya nggak sih? 2005? 2006? 2006 yakin? Salah. 2009. 2009 ya? Iya. Tapi udah disahkan ya? Iya, aku baru tahu. Soalnya dulu aku juga kuliah fashionnya tuh di Malaysia. Oh, di Malaysia. Dan mereka kan juga pakai batik gitu-gitu kan. Iya. Ya. Solid. Oke. Untuk istilah lain untuk casting atau wawancara model itu disebut apa? Casting atau wawancara model? Interview ya? Interview ya? Kamu di interview ya waktu itu ya soalnya? Iya, kayaknya aku di interview deh. Soalnya mereka bilang interview tuh. Namanya go-see. Oh go-see. Tapi ini juga istilah yang aku baru baca sih. Iya, aku baru tahu kok ada go-see. Soalnya itu biasanya jarang orang pakai ya, go-see ya. Kalau di Indonesia mungkin interview ya? Interview mungkin. Ternyata yang ini lumayan guys, jago. Lumayan. Udah lama nggak main, ternyata masih inget-inget dikit nih cara mainnya. Ya? Oke, pertanyaan kamu untuk aku apa nih? Oke. Supermodel Indonesia pertama yang mendunia, siapa? Orang Indonesia nih atau bukan? Iya, orang Indonesia. Jujur aku kurang tahu tentang model-model yang ada di Indonesia. Ya, coba aku taunya kayak Kylie Jenner tuh masuk model nggak sih? Model juga ya Kylie? Iya. Aku tapi kan yang pertama. Kalau Kylie Jenner kan baru kayak tahun-tahun 2000-an ini. Tapi orang Indonesia ya, Dian Sastro model bukan sih? Dian Sastro apa ya? Penyanyi bukan sih? Dia aktris dia. Bukan model kayaknya. Dian Sastro bukan? Siapa? Bukan. Siapa? Tracy Trinita. Wah, aku baru tahu ya? Iya, baru tahu. Itu kan model udah lama banget. Udah lama. Ya, udah lama banget Tracy Trinita tuh. Oke. Ternyata dia orang jago. Ini besok-besok dia bisa ngambil nih karir aku. Aduh, jangan dong. Aku yang ada bad mood kalau main bel nggak masuk. Oke. Pertanyaan kamu yang terakhir buat aku apa nih? Model dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini, coba. Kalau ini aku tahu, soalnya aku sering denger nih. Pasti tahu deh. Siapa? Kendall. Bukan sih kakaknya Kylie. Kendall Kardashian. Masa sih Kendall? Kendall Jenner apa? Kendall Jenner ya? Kendall Jenner apa Kylie Jenner? Kylie tuh model apa bukan sih? Model juga ya? Kylie dia mungkin lebih ke businesswoman gitu nggak sih? Oke. Ya jawabannya bener guys, Kendall Jenner. Gue tahu guys, karena gue
ya sering main sama model-model gitu ya, internasional tuh biasa lah. Boleh diajak main biliar gak sih? Oh, seru banget sih itu. Mungkin next session nih aku undang ya. Undang Kendall ya. Oke deh. Banget ya udah jadi udah datang. Kita datang. Sekalian kita mau sharing-sharing. Kira-kira sharing-sharing tentang apa ya? Langsung gue panggil aja, John. Halo. Halo John. Coba John boleh perkenalkan diri. Nama panjang kamu apa? Kesibukannya apa sekarang? Oh boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gua Jonathan Roganda Timothy, panggilannya John Ganda. Jonathan Roganda. Roganda Timothy. Jadi Gandanya John Ganda. John Ganda. Sekarang lagi trending banget ya jedak jeduk gitu. Lu bisa berarti compose music itu bisa? Sedikit ya. Oke. Soalnya beberapa kali buat lagu buat beberapa penyanyi Indonesia. Oh, berarti lu produce lagu lu terus lu jual? Freelance. Kita bertiga, gua, John Ganda, Ananta Vini yang buat lagunya tahu. Oke. Brian Manuel, sama Guntur namanya. Kita lagi nongkrong aja jam 3 pagi. Terus kita realisasikan. Jam 3 pagi? Berarti itu ide pagi-pagi, subuh-subuh jam tuh? Jam 3 pagi kita realisasi. Ini nih challenge-nya guys. Jadi lu harus bisa masukin bola 1 sampai 5 berurutan ya. Kita ganti-gantian. Boleh. Bola putihnya gua bebas taruh di mana aja untuk dia, dan dia juga boleh taruh di mana aja buat gua. Halus banget. Oke, pertanyaan buat gua apa? Oke. Alat musik tradisional Indonesia yang diakuin sama UNESCO. Kenapa pertanyaannya bukan tentang breakbeat nih? Kayaknya gue lebih tahu ya, DJ Funky Remix. Oke, gue cinta Indonesia. Ini dari Bandung, iya nggak sih? Dari Bandung. Angklung. Bener, Angklung. Gila. Lu tahu? Gue emang pinter banget. Gas, silakan. Oke, boleh? Iya. Oke. Boleh. Pertanyaan gue buat lu. Nggak salah nyari host nih. Lu tahu nggak yang namanya kolintang ini apa kolintang? Tahu nggak? Kolintang tahu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat dong. Nah, kolintang tuh dari provinsi apa? Kalau nggak salah Manado, Sulawesi Utara. Bener nggak? Lu bisa main ya kolintang ya? Bener biasa. lagi? Gue sering dengar orang main angklung. Oke. Ih, halus banget. Dia mainnya halus-halus ya. Pertanyaan buat gua. Lalu mau ditanya lagi? Iya. Agak susah nggak apa-apa? Boleh. Next question ya. Lu dari sini deh, bisa nggak ya? Ini lu kan? Enggak, lu nanya dulu ke gua. Oh, nanya dulu. Sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah... Apa? Sasando. Jujur gua nggak tahu Sasando itu apa. Tapi kayak Sasando. Sunda gitu nggak sih? Enggak ya, kayak Sunda ya? Ya, itu dari mana? Jawa Barat. Gua cuma tahu Jawa Barat kayaknya. NTT ya, NTT. Oh, NTT. Sasando dari NTT guys, jangan lupa. Sasando. Cakep. Oke, pertanyaan gua buat lo. Gokil. Alat musik tradisional hasil perpaduan suku Tionghoa dan Betawi itu apa? Betawi dan Tionghoa. Gampang. Tehyan. Dia kayaknya ada belajar sastra musik gitu, pernah ya? Waktu kecil ya? Sekolah gua bagus. Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Wih, promosi. Itu pentingnya guys. Sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus ya. Iya. Walaupun jurusannya beda, tapi itu membantu ya. Yoi dong. Agak susah nih. Oke, apa? Oke, masukin dulu. Buat lu ya? Ini pertanyaan buat siapa? Enggak, lu masukin dulu. Buat lu ya? Sip. Aduh, susah banget. Nah, yang deket itu sebenarnya susah juga. Tidak segampang itu. Udah, oke. Oke, pertanyaan terakhir buat gua nih. Ya. Boleh baca? Ya. Alat musik tiup tradisional dari Sumatera Utara yang terbuat dari padi dan daun kelapa. Padi dan daun kelapa. Kira-kira apa ya? Yang ada di otak gue ya, alat tiup tuh cuma seruling. Gue nggak tahu lagi, coy. Nggak tahu ya? Nggak tahu, apa tuh?
Kalau nggak salah namanya oleh-oleh. Thank you banget nih, Thank you. udah sharing sama gue, seru Thank you. banget. Lu suka nggak nih main biliar? Suka banget, seru banget ya. Berarti kalian boleh kontak manis-manis link buat main biliar sama John. Boleh, let's go. Oke, thank you John. Thank Dadah. you, bye-bye. Dokter Genzi kita. Gue. Hai. Halo gue Anji, gimana nih? Baik, sehat. Apa kabarnya? Sehat ya? Sehat banget. selalu. Oke, Gwen boleh mungkin perkenalkan diri. Gwen ini nama pajaknya apa? Pekerjaannya apa? Sekarang lagi ngapain kesibukannya? Oke, halo teman-teman sahabat Genzi, aku namanya Gwendolyn Sharon Emerald Prasetyo, biasanya Gwen. Saat ini sebagai magister di THT UI dan masih melanjutkan studinya untuk jenjang pendidikan spesialis. Oh, keren banget BTW. Menarik banget sih, kamu bisa sekolah di UI, itu kira-kira susah nggak sih masuk UI-nya? Masuknya susah, keluarnya lebih susah. Tunggu dulu. Iya. Itu lucu sih, masuk UI itu susah. Iya, Tapi keluar itu lebih susah guys. benar. Kalau masuk kata orangnya tinggal ujian bahasanya ya. Benar. Nah, persiapan ujiannya yang paling penting kalau masuk. Sebenarnya universitas mana aja pasti harus punya persiapan yang cukup kan. Nggak cuma di UI aja, tapi di universitas lain yang teman-teman Genzi mungkin mau tuju harus ada persiapan yang bagus kayak gitu. Jadi waktu kamu masuk itu butuh apa aja tuh? Ujian doang? Untuk masuk ada ujian sama di luar ujian kita harus punya persiapan. Kayak misalnya kita suka kayak kamu suka biliar, artinya kamu butuh latihan, butuh tempat, butuh cari orang yang bisa ngajarin kamu dengan bagus. Sama untuk belajar kita mau ambil, kayak aku mau ambil THT. Jadi aku perlu mendalami THT itu sendiri sebelum terjun di dalam bidangnya kayak gitu. Oke. Maksudnya kamu lebih ahli ya? Jadi kayak aku punya 5 pertanyaan trivia. Kalau kamu bisa masukin atau aku masukin, nanti kita tanya each other. Oke. Kamu mau mulai dulu mungkin? Boleh putihnya, boleh taruh mana aja. Boleh taruh mana aja. Tapi masuk ke lubang ini. Jadi dari satu. Yeay, masuk! Pertanyaan pertama. Tidur dengan rambut basah menyebabkan flu. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya? Dokter loh yang jawab ini. Mitos sebenarnya sih ya. Kenapa? Oke. Karena kalau tidur rambut basah tuh, kalau flu tuh faktornya banyak. Bisa alergi, bisa non alergi, bisa infeksi non infeksi kayak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ketahanan tubuh kita rendah, bisa kena flu ya bisa aja kayak gitu. Aduh. Oke. Pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Panas dalam tidak ada dalam keistilahan dokter. Bener gak? Iya benar. Kita Bener biasanya, tapi orang kan suka bilang, aduh aku panas dalam nih Iya. dok. Biasanya dia ngerasa kayak radang tenggorokan kayak gitu. Oh. Kayak orang-orang mau sakit, greges kayak gitu bahasa masyarakatnya kayak. Berarti kalau kita ke dokter, dokternya tuh nggak mungkin diagnosa kamu panas dalam gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Masuk. Dia menolak masuk. Oke, pertanyaan ketiga. Seru juga sih aku yang nanya terus. Coklat menyebabkan jerawat. Nah, aku juga sering denger nih sama dokter kulit aku katanya nggak boleh makan Banyak sebenarnya coklat. kacang ya atau coklat. Kacang. Sebenarnya balik lagi sih orangnya alergi atau enggak. Terus kondisi tubuhnya gimana? Karena faktor orang yang menyebabkan jerawat itu kan banyak ya. Bisa karena kita aktivitas terus nggak cuci muka pulangnya, atau kita lagi haid misalnya, yang cewek biasanya hormonnya kan lagi naik tuh, bisa juga jadi banyak timbul jerawat. Jadi faktornya banyak, multifaktorial. Jadi nggak semata-merta misalnya karena coklat doang kita bisa jadi gampang jerawatan. Tapi coklat itu masuk Bisa membantu menyebabkan kita menjadi Jerawat. jerawatan, tapi tidak bisa kayak cuman single faktor. cuman Pasti- karena coklat itu. Iya. Oh. Tapi kalau menghindari atau menjaga kesehatan sih lebih baik ya. Misalnya mungkin lebih sering kita konsumsi makan-makan yang sehat, kayak gitu itu membantu banget. Woi. Wah. Jago banget. Oke, Akhirnya ada pertanyaan satu. buat aku. Menurut kamu kebanyakan makan telur itu bisa buat bisul nggak? Kayaknya bener deh, kayak kuning telur. Bener, itu fakta. Bener gak sih? Mitos sebenarnya gitu. Lebih ke arah ini sih sebenarnya alergi atau enggak. Oh, Jadi balik kalau lagi orang, ya ke iya, alergi atau alergi enggak. atau enggak. Kalau orangnya alergi, terus misalnya kalau kita konsumsi makan tinggi protein itu mungkin bisa jadi bisul gitu.
untuk orang-orang tertentu yang tidak punya alergi terkait telur, mungkin bisa jadi terjadi bisu atau terjadi alergi justru. Terakhir guys. Pertanyaan terakhir. Setiap 3 detik di dunia ini ada yang meninggal karena penyakit jantung, koroner, atau stroke. Benar atau enggak? Mitos atau fakta? Benar. Benar banget. Karena sekarang itu kayak sakit stroke, sakit jantung itu tuh banyak banget terjadi. Jadi teman-teman untuk keluarganya atau sahabat-sahabatnya hati-hati bisa sakit jantung atau sakit stroke kayak gitu di usia lanjut ya. Thank you so much sudah main biliar sama aku. Sudah undang aku. Dadah. Nah teman-teman, hari ini Ingrid bakal ditemenin main biliar sama Kak Ayu. Bu Kayu, halo. Mungkin boleh memperkenalkan diri, kesibukannya apa sekarang, pekerjaannya mungkin apa gitu? Oke, gue Ayu. Kesibukan gue sekarang freelancer aja sih, MUA sama digital marketing. Oke. Gitu. Dan udah lumayan lama lah menekuni dunia-dunia ini. Dunia MUA ya. Suka? Suka. Berarti suka banget. doing good ya sekarang ya? Doing good. Kamu ini dulu sekolahnya jurusan apa tuh? Nah, kebetulan aku ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Jadi emang dari dulu karena hobinya ngobrol, jadi kayaknya ilmu komunikasi lah ya, gitu. Oke. Berarti memang ini ya, pekerjaannya sekarang yang disukai dari dulu. Betul. Maksudnya di dunia MUA apa tuh? Kalau kesusahannya tuh, kalau kita lagi nanganin klien, lagi make upin, terus permintaannya banyak banget. Itu tuh kita harus jaga mood kita supaya stabil. Sama kayak kerjaan, kita nggak boleh terlihat kayak baperan, nggak boleh. Kalau misalkan si kliennya minta di make upinnya A, B, C, D, E, F, G, apalagi let's say orang Batak lah ya. Orang Batak mintanya mau tebel. Ternyata keluarga intinya kayak komplain, ini kurang tebel, tapi pengantinnya enggak. Jadi itu yang harus kayak susah banget sih nih, gimana nih kita coba balance semua gitu ya. Nah, yuk, ini kan di depan kita ada 5 bola. Jadi kamu harus masukin bolanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu atau aku bisa masukin, nanti kita bisa nanya each other mitos atau fakta tentang digital marketing. Oke. Kita mulai ya. Lebih deket ya. Iya. Wih. Oke. Coba dicontek-contek ya. Oke. Pertanyaan pertama. Email marketing sudah perlu ditinggalkan. Itu mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh? Karena sebenarnya masih dipakai kok. Masih dipakai dan sebenarnya orang juga masih baca email masih ya. Baca email. Cuma kita nggak bisa pukul rata kayak semua orang udah meninggalkan email, enggak. Banyak orang tua yang generasi boomers masih buka email. Apalagi promosi ya. Kita promosi harus pakai email malahan. Berarti tergantung target market kita sih ya. Kalau boomers, email. Oke, nice. Pertanyaan buat aku. Oke, banyak followers, banyak penjualan. Mitos Menurut atau aku fakta? itu mitos karena zaman sekarang tuh followers sebenarnya bisa dibeli gak sih? Benar. Ya tergantung aja kamu organic growth atau kamu beli, ya nggak sih? Betul. Mitos guys. Next, aku ya. Dan followers itu beli juga ada yang buat kan, ada yang kayak Nggak dia fake aktif. account. Jadi buat apa juga ada gitu. Tapi sebenarnya banyak sih kayak yang aku denger ya di luar tuh kayak influencer tuh kayak misalnya mereka makan di restoran mana, terus mereka kayak saya bayar pakai exposure ya, Iya. follower saya 1M loh. Banyak banget kayak Tapi gitu. kan sebenarnya nggak boleh gitu ya, Nggak boleh. kecuali ada perjanjian atau kontrak gitu ya. Oke, Oops. Sobol. Iya. Pertanyaan untuk kamu. Oke. UMKM itu tidak butuh digital marketing, mitos atau fakta? Mitos kayaknya. Soalnya UMKM itu udah banyak ya sekarang UMKM yang sangatlah kita perlukan untuk mempromosikan itu di sosial media justru. Oke. Karena mereka without promosi di sosial media nothing menurut aku ya. Karena cuma mulut ke mulut paling pembelinya berapa sih gitu Iya. dibanding kita harus mempromosikan dengan strategi promosi di sosial media. Bener. Makanya kenapa kalau nggak salah ada Menteri Perdagangan atau siapa gitu buka TikTok online shop kan, TikTok shop, terus TikTok live, dan segala macam. Ya itu buat membantu UMKM. Betul. Ya, jadi mitos. Masuk. Oh, nggak masuk. Oke. Oke. Mitos atau fakta? Ya. Gen Z adalah generasi yang paling suka online shopping, bener gak? Bener banget, karena aku juga gitu soalnya. Oh ya? Gen Z, Gen Millennium. Millennials juga, terus
Kayaknya boomer juga deh. Mereka semua deh kayaknya. Tapi boomers bisa ya? Boomers bisa kalau diajarin kan. Iya benar. Mereka tuh gampang gitu. Meskipun harus pelan-pelan, nggak secepat kita ya, Gen Z dan millennials. Tapi itu beneran banget sih, fakta asli. Berarti emang sekarang jualan tuh cuan banget kalau kita masuk Tuh, digital ya. Betul. Apalagi gampang kan, cuma tinggal duduk, swipe up, scroll up, scroll down. Iya. Tinggal klik keranjang kuning, Iya benar. barang datang. Apalagi sekarang udah ada promosi apa online free ongkir. Iya. Tuh, ada. Kan? Ini masuk. Oke, mitos atau fakta? Indonesia adalah negara dengan screen time tertinggi pada tahun 2022. Fakta. Karena jangankan di Indonesia, kayak di luar juga pasti lebih tinggi. Mungkin kelihatan lebih tinggi karena sekarang tuh di Indonesia rata-rata kurang lebih 5-7 jam. Kalau kita lihat dari screening di handphone tuh juga bisa. Kita pribadi aja kita bisa menghabiskan 6 jam sendiri di handphone. Oh my God. 6 jam untuk sehari sosial berarti. media. Itu lumayan sih ya. Ya kan megang WhatsApp, sosial media jatuhnya. Iya, benar. Terus kita buka YouTube, TikTok, satu kali TikTok swipe itu udah berapa jam? Sejam aja ada. Sebenarnya kita kerja WhatsApp pakai HP. Habis itu kita shopping atau nonton untuk entertainment itu juga pakai HP ya. Iya, benar. Semuanya screen time sudah. Bener. Jadi sebenarnya itu fakta. Fakta. Kayu, makasih udah main biliar sama aku hari ini. Makasih. Semoga kita bisa main biliar lagi next Saya time. saya junior banget ya kalau di Gak biliar apa-apa. ya. Maaf. Tapi di digital marketing ini seniornya guys. Bisa belajar lebih banyak dengan Ayu ini. Thank you. Thank you so much Kayu. Thank you. See you next time. Bye.